Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV, kembali lagi di Kabar TV edisi Bedah Buletin Kafah dengan judul Wajib Memelihara Jiwa Manusia. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik kepada siswa SMKN 4 Semarang hingga saat ini masih menjadi perhatian publik. Kasus yang semua dikaitkan dengan aksi tawuran kini berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku karena faktor senggolan kendaraan. Pihak keluarga Gama Rizky Nata selaku korban pun menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus yang menimpa siswa SMK di Semarang itu. Keluarga juga menilai bahwa Polrestabes Semarang dengan cepat menuduh Gama terlibat tawuran sebagai anggota gangster tanpa adanya bukti yang kuat. Apa penyebab utama keterlibatan oknum aparat keamanan dalam tindak pembunuhan? Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap aparat kepolisian dan apakah sistem tersebut mampu mencegah pelanggaran serius seperti pembunuhan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial dan politik Pak Anggris Mono. Selamat siang Pak Anggris. Selamat siang, Mas Haikal. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertanyaan yang pertama, Iya, Pak, sebagian publik mengutuk keras penembakan oleh anggota Polri terhadap warga sipil yang terjadi di Semarang dan Bangka Belitung. Apakah adanya peristiwa tersebut menambah daftar oknum polisi sewenang-wenang menggunakan senjata? iya. Eh, jadi memang kalau kita melihat ya peristiwa penembakan di Semarang dan di Bangka Belitung ini tentu saja akan semakin menambah daftar panjang ya, oknum dari aparat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan senjata. Karena ini bukan kejadian yang pertama saja ya. Karena sebelumnya juga sudah ada peristiwa-peristiwa pembunuhan yang terjadi. Sehingga ini menunjukkan atau semakin menunjukkan adanya pola kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Dan tentu saja ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik ya terhadap aparat ya, yang dimana seharusnya mereka itu ya aparat itu melindungi mereka gitu ya. Dan ini juga akan menyebabkan warga sipil itu menjadi tidak aman ya, dan mereka akan takut ya, takut untuk jadi korban kekerasan aparat gitu. Kalau sudah seperti ini bisa merusak citra dan profesionalisme dari kepolisian secara keseluruhan. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kesimpulannya tentu nggih nambah daftar panjang aparat yang sewenang-wenang karena sebelumnya sudah banyak kekerasan yang dilakukan oleh aparat sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan publik ya dan merasa tidak aman. Oke, Betul, selanjutnya betul. apa faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah kasus pembunuhan di Indonesia selama 4 tahun terakhir? Dan bagaimana kebijakan hukum dan keamanan di Indonesia saat ini merespon fenomena ini? Dan apakah kebijakan tersebut efektif, Pak? Iya, kalau saya sendiri melihat ada setidaknya dua faktor ya, faktor utama ya. Itu yang pertama sosial ya, sosial ataupun ekonomi, sosial ekonomi ya. Ini terkait dengan ketimpangan ekonomi ya. Jadi karena adanya kesenjangan yang semakin lama semakin melebar ya, sehingga ini bisa memicu orang itu frustasi. Sehingga kemudian mendorong tindakan kriminal ya, termasuk pembunuhan-pembunuhan yang hari ini sering kita mendengar beritanya ya. Yang ini dimotivasi oleh masalah ekonomi ya, seperti salah satunya perebutan sumber daya. Kemudian terkait dengan pengangguran ya, jadi kita juga melihat ya bahwa tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda ataupun Gen Z ya hari ini bisa meningkatkan kerentanan terhadap tindakan-tindakan kriminal seperti ini ya. Kemudian terkait juga dengan pengangguran adalah kemiskinan ya, di mana kemiskinan itu juga bisa mendorong individu itu bisa melakukan tindakan kriminal ya. Tentu saja ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya seperti itu. Kemudian dari sisi penegakan hukum ya, kita melihat bahwa ini adalah bukti dari lemahnya penegakan hukum, ya. Jadi hukuman yang ada hari ini dirasa ringan dan tidak efektif untuk bisa menciptakan apa namanya keadilan, ya.
Kemudian ini juga malah menimbulkan semacam rasa apa namanya bagi aparat itu merasa bahwa mereka kebal hukum, ya seperti itu. Kemudian terkait juga dengan korupsi ya, korupsi di berbagai lembaga penegakan hukum ini juga akan melemahkan institusi ataupun sistem peradilan itu sendiri. Dan tadi kalau ditanyakan menyangkut keefektifan ya, tentu saja bisa bisa simpulkan bahwa sampai dengan hari ini masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi ya. Meskipun mungkin dari sisi pemerintah mereka sudah melakukan berbagai upaya ya. Seperti misalnya meningkatkan anggaran ataupun menambah personal ya, ataupun melakukan revisi-revisi undang-undang. Tapi kalau kita lihat efektif dari kebijakan tersebut masih dipertanyakan. Jadi masih jauh. Ya. Oke, jadi kesimpulannya karena masalah ekonomi itu ya, karena kesenjangan ekonomi yang memicu orang frustasi sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal gitu nggih. Kemudian Iya, kebijakan yang ada juga dinilai belum efektif dan malah menimbulkan ketidakadilan gitu. betul. Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana konsep kisos dalam hukum Islam dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan? Apakah penerapan hukum Islam secara penuh akan lebih efektif dalam menekan angka kejahatan dibandingkan sistem hukum positif yang diterapkan di Indonesia saat ini? Iya, jadi kalau kita melihat di dalam hukum Islam itu ada konsep kisos ya. Sebagai uh, orang beriman, ya tentu kita mempercayai ya bahwa uh, Islam itu yang paling paripurna, ya paling adil ya. Sistemnya juga paling bagus ya, paling paling oke lah seperti itu. Kenapa? Ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa hal ya. Kenapa kemudian dalam sistem kisos ini bisa memberikan efek jera kepada para pelaku pembunuhan ya. Yang pertama di dalam sistem kisos ini bisa memberikan apa semacam pembalasan yang setimpal gitu ya. Karena dalam hukum kisos itu sendiri menerapkan prinsip bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa ya. Artinya pelaku pembunuhan itu akan dihukum mati ya sebagai balasan atas perbuatannya. Sehingga kemudian hukuman ini bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya ya. Di mana hari ini kalau kita lihat ya berbagai macam kasus yang terjadi itu dari keluarga korban itu masih belum bisa menerima ya kalau kemudian apa namanya upaya yang ditempuh adalah upaya damai dan apa dengan material seperti itu. Ah, Terkait dengan kisos tadi ya, hukuman ini juga memberikan rasa keadilan ya, kemudian juga bisa sehingga kemudian bisa memberikan pesan yang kuat ya bahwa tindakan penghilangan nyawa itu akan berakibat fatal juga bagi pelakunya gitu. Kemudian kisos ini juga berfungsi sebagai pencegahan ya, di mana hukuman yang tegas dan setimpal yang ada di dalam kisos ini berfungsi sebagai pencegah bagi manusia ataupun individu yang itu punya potensi untuk melakukan kejahatan yang serupa gitu ya. Dengan mengetahui konsekuensi yang berat tadi ya dari sebuah tindakan pembunuhan, tentu seseorang itu akan berpikir ulang ya sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Sehingga eh, efek berikutnya ya dengan penerapan kisos itu bisa menerapkan ketertiban sosial ya. Karena dengan memberikan hukuman yang tegas bagi para pelaku kejahatan, ya, Kisos ini berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan ya di dalam masyarakat. Ya. Individu juga akan merasa aman dan mereka merasa terlindungi, ya, karena mereka akan merasa bahwa hukum yang diterapkan itu akan ditegakkan dengan adil, ya, seperti itu, Mas. Nggih, jadi sistem kisos ini dapat memberikan efek jera karena menerapkan prinsip yang tegas dan dibalas Betul. dengan setimpal, misal jiwa dengan jiwa, sehingga memberikan rasa adil gitu nggih. Iya, betul. Mengetahui konsekuensi yang berat juga seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan suatu tindak kejahatan gitu. Iya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir, bagaimana konsep khilafah menjawab
tantangan keamanan dan stabilitas yang dihadapi oleh negara-negara modern. Dan apa pembelajaran yang dapat diambil dari sejarah pemerintahan kekhilafan Islam terkait perlindungan jiwa manusia? Baik, jadi kita eh, juga sangat eh, apa namanya meyakini ya bahwa ini pasti akan sejalan dengan tuntutan eh, masyarakat seperti itu ya. Karena kuncinya itu eh, khilafah itu bisa yang pertama bisa memberikan hukum yang tegas dan adil ya. Dengan cara penerapan syariah Islam secara menyeluruh ya, termasuk juga yang kita bicarakan ini ya di hukum pidananya juga tegas adil ya, kemudian hukumannya juga setimpal ya seperti kisos tadi, sehingga ini bisa memberikan diharapkan bisa memberikan efek jera ya dan mencegah terjadinya kejahatan. Eh, jadi syariah Islam itu ya tidak hanya berfokus pada hukumannya ya, tapi juga pencegahan tadi ya. Jadi tidak tidak hanya hukumannya apa, tapi ini sebetulnya bisa mencegah kejahatan itu terjadi. Kemudian terkait dengan aspek yang berikutnya adalah bahwa khilafah itu adalah sebuah kepemimpinan yang kuat ya dan akuntabel ya. Yang pertama di sini khalifah itu akan menjadi pelindung ya. Jadi khalifah dalam sistem kekhilafahan itu memiliki tanggung jawab utama di mana dia itu untuk bisa melindungi jiwa dan harta benda masyarakat ya. Kemudian dengan kepemimpinan yang kuat tadi, ya itu bisa menciptakan peradilan yang independen gitu. Sehingga khilafah ini menjamin ya independensi sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum itu dilakukan secara adil dan transparan. Ya. Kemudian berikutnya adalah dengan adanya khilafah ini, maka ini akan eh, terjadi sebuah persatuan. Sehingga kemudian nantinya juga mendukung pada stabilitas politik, ya, karena ada ideologi pemersatu, ya. Khilafah menyatukan umat Islam itu di bawah satu kepemimpinan dan satu ideologi, ya, yaitu Islam itu sendiri, ya. Hal ini diharapkan bisa mengurangi konflik internal dan ini nantinya bisa pada eh, peningkatan stabilitas politik ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sejarah kekhilafahan Islam yang ini sebenarnya banyak pembelajaran penting ya bahwa eh, eh, sepanjang sejarah kekhilafahan itu ya itu ada beberapa eh, pembelajaran yang itu terkait dengan pelindungan jiwa manusia yang kita bicarakan ini ya. Jadi kekhilafan Islam itu akan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan manusia, ya, dan akan mengharamkan pembunuhan tanpa adanya alasan yang itu dibenarkan oleh syariah. Ya. Kemudian pada masa kejayaan Islam ini sendiri, ya, kekhilafahan Islam itu bisa menciptakan keadilan dan keamanan ya bagi seluruh rakyatnya. Kalau kita bicara rakyat di sini berarti termasuk juga yang non-Muslim. Ya. Kemudian dalam sejarah pandang khilafah itu juga kita melihat adanya toleransi dan pelindungan ya terhadap kaum minoritas ya. Jadi kekhilafahan itu menerapkan sistem zimah ya yang itu memberikan pelindungan dan kebebasan beragama bagi mereka yang non-Muslim. Kemudian kekhilafahan Islam itu juga memberikan pelajaran mengenai penegakan hukum yang tegas ya di mana kekhilafan Islam itu menegakkan hukum ya secara tegas ya secara adil ya, ya terhadap semua pelaku kejahatan ya dan itu tanpa pandang bulu ya. Seperti itu jawaban saya Mas. Oke, baik Pak. Jadi kekhilafahan Islam itu menyatukan semuanya itu dengan Islam itu sendiri, mulai dari ideologi dan sistemnya gitu. Dan kekhilafan Iya, Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai nyawa manusia, menerapkan hukum yang hukumnya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran, dan juga ditambah dengan As-Sunnah. Begitu nggih. sunnah. Nggih. Betul. Nggih. Jazakallahu khair Pak Anggris Mono atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Pemirsa channel TV, cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skron, Mas.